Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedoman memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah muslim yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 diatur dalam Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Jika ahli terpercaya terpendapat memandikan jenazah tidak mungkin dilakukan, maka jenazah tidak perlu mendapatkan perlakuan tersebut. Cara mengurus jenazah atau tajhi al-janais muslim yang terpapar COVID-19 jadi pertanyaan berbagai kalangan. Mengingat virus corona menjadi pandemi global, sedangkan ketika pasien COVID-19 meninggal, virus tersebut masih dapat menular melalui jenazahnya. Pada tanggal 21 Maret tahun 2020, MUI mengeluarkan Fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Dalam fatwa itu disebutkan, pengurusan jenazah atau tajhiz jenazah terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Fatwa ini diperkuat Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 tertanggal 27 Maret tahun 2020. Pedoman ini dipisahkan ke dalam 4 bagian, yaitu cara memandikan jenazah, cara mengkafani jenazah, cara menyolatkan jenazah, dan cara mengubur jenazah terpapar virus corona. MUI memandang umat Islam yang meninggal karena COVID-19 tergolong syahid akhirat. Artinya, Muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu yang mendapat pahala syahid. Tetapi tetap wajib dipenuhi hak-hak jenazahnya secara duniawi. Dalam Fatwa nomor 18 tahun 2020, ditegaskan pula bahwa pengurusan jenazah, terutama dalam memandikan jenazah, dilakukan oleh pihak yang berwenang atau petugas muslim yang melaksanakan tajhiz jenazah. Pertama, pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19. Memandikan jenazah yang terpapar virus corona mesti mempertimbangkan pendapat ahli terpercaya. Pedoman umumnya adalah memandikan jenazah tanpa membuka pakaian mayit. Namun, bila tidak memungkinkan, tata cara memandikan jenazah yang terkena virus corona adalah sebagai berikut. Yang pertama, memandikan jenazah tanpa membuka pakaiannya. Yang kedua, petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Yang ketiga, jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Yang keempat, jika tidak, maka jenazah ditayamumkan. Yang kelima, jika ada najis pada tubuh jenazah, petugas membersihkannya sebelum memandikan. Dan yang terakhir, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka memandikan dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Caranya adalah mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu. Demi perlindungan diri, petugas dapat menggunakan alat pelindung diri atau ADP. Jika berdasarkan pendapat ahli,
Memandikan atau menayamumkan jenazah tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan. Berdasarkan ketentuan darurat syariah. Yang kedua, pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19. Tata cara mengkafani jenazah yang terkena virus corona dapat dilakukan sebagai berikut. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Selanjutnya, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air, demi menjaga keselamatan petugas dan mencegah penyebaran virus. Setelah mengkafani selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara, dengan dimiringkan ke kanan. Dengan cara demikian, saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah proses pengkafanan masih ditemukan najis pada jenazah, petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Dan yang ketiga, pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19. Tata cara melakukan sholat jenazah yang terkena virus corona adalah sebagai berikut. Disunahkan menyegerakan sholat setelah jenazah dikafani. Sholat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Sholat jenazah dilakukan oleh minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, jenazah boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Dan jika tidak mungkin, maka jenazah boleh disolatkan dari jauh atau sholat goib. Pihak melakukan sholat jenazah wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Dan yang terakhir, yang keempat, pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19. Langkah-langkah menguburkan jenazah yang terkena virus corona adalah sebagai berikut. Proses penguburan jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Selanjutnya, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat atau darurah al-syariah. Hal ini sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Sebagai informasi, Al-Azhar Memorial Garden menerima pemakaman korban wabah COVID-19. Dan berikut adalah cuplikan penguburan jenazah COVID-19 di Al-Azhar Memorial Garden.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.